A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nas min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa rabbi a'udzubika ay yahdurun. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang penuh barokah ini insyaallah. Semoga setiap langkah kita, setiap ayunan tangan kita di tempat ini mendapat ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertekankan salam serta curahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minal zulumati ila nur wa kadzalika ila siratil azizil hakim insyaallah. Baru tadi malam saya diingatkan sama Bang Aboy jam 10, jam 9 malam atau bada isya. Posisi saya masih ada di Cisarua ngisi acara. Saya yang kelupaan menot tanggal 29 itu adalah minggu kelima di Almanar. Qadarullah, alhamdulillah acara selesai. Harusnya memang masih ada besok pagi, tapi alhamdulillah izin Allah saya bisa turun tadi malam. Kalau nggak turun, kalau nggak ada kuliah subuh, saya akan bablas ke Cianjur. Karena masih ada tim sumur bor di Cigenang yang memang sedang proses pengeboran untuk pondok pesantren yang kena dampak gempa. Jadi pesantren ini punya sumur bor, punya tempat air, tempat wudhu, tempat penampungan air di depan pondok. Kenapa taruhnya di depan pondok? Karena untuk kebutuhan pondok dan juga warga. Gempa terjadi, akhirnya pasca gempa sampai detik sekarang air itu udah nggak keluar lagi. Itu pun air wakaf dari Timur Tengah. Akhirnya alhamdulillah izin Allah kita diberikan wasilah untuk bisa memberikan jariah melalui Yayasan Rumah Hati Peduli. Dari para donatur juga. Alhamdulillah tadi pagi saya lihat status dari tim itu sudah keluar air, kedalaman perkiraan masih di 22 meter.
Alhamdulillah izin Allah kita bisa bersilaturahim lagi di bulan Rajab. Allahumma balighna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Enggak terasa lagi, sebentar lagi bulan suci Ramadan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang diberikan kepada para nabi dan rasul itu luar biasa hebatnya. Saking luar biasa hebatnya itu terkadang nggak nyampe akal kita. Ada seorang nabi yang mengidam-idamkan keturunan, menginginkan memiliki keturunan. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya menginginkan sebuah anak keturunan. Sekalinya lahir itu anak keturunan, masih kecil, sedang lucu-lucunya, sedang menggemaskannya, lalu turun perintah dari Allah untuk meninggalkan sang anak di padang pasir. Kota Mekah pada saat itu tandusnya luar biasa. Kalau sekarang kan yang lagi viral itu kota Mekah sudah mulai hijau. Tapi pada saat itu kota Mekah begitu tandusnya, gersangnya. Bayangkan, jangankan umur 5 tahun. Di bawah 5 tahun anak kita disuruh tinggalin di padang pasir, nggak ada siapa-siapa, Pak. Masya Allah. Itu perintah Allah, nggak masuk akal buat kita manusia yang memang hanya sekedar mengandalkan akal kita. Tanpa diberikan bekal apapun. Udah agak gedean dikit tuh anak, perintah Allah turun lagi. Yaitu anak itu disembelih. Itu perintah Allah lagi. Lagi-lagi kalau kita yang mendapatkan perintah itu sangat-sangat luar biasa, kita akan mengerjakannya. Ada lagi nabi juga mendapatkan perintah Allah, diminta apa? Bikin kapal yang posisinya negeri itu nggak pernah diteteskan air hujan oleh Allah. Disuruh bikin kapal. Mungkin kalau kita yang terima perintah itu, ya Allah yang benar aja ya Allah. Masa di tengah gurun, di tengah padang pasir, di tengah bukit-bukit yang tandus minta dibikinin kapal? Siapa yang mau bikin ya Allah? Siapa yang ngebantuin ya Allah? Dari mana kayu-kayunya ya Allah? Terus mungkin akan jadi pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi karena Nabi yang menerima perintah, mereka semua hanya mengatakan satu kata, sami'na. Kami taat ya Allah. Apa katanya? Kami taat ya Allah. Kita ini cuman diminta jaga sholatnya. Kita cuman diminta untuk banyak-banyak bersyukur. Kita cuma diminta sama Allah banyak bersabar. Kita cuma diminta sama Allah melanjutkan ketaatan para nabi dan rasulnya. Maka dalam surah Al-Kahfi yang tadi saya bacakan, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnas, sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang. Catat baik-baik, Rasulullah Allah menyampaikan berulang-ulang,
walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnas, menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an min kulli masal, dengan bermacam-macam perumpamaan. Bermacam-macam perumpamaan itu adalah bermacam-macam kisah, bermacam-macam cerita, bermacam-macam contoh yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dan itu berulang-ulang di dalam Al-Quran, bukan hanya cerita kisah satu nabi, dua nabi, satu rasul, dua rasul, sampai orang-orang soleh yang tidak dalam ada catatannya dia nabi dan rasul, Allah berikan kisahnya juga. Apa yang terjadi? Wa kanal insan aktsaru syai'in jadala. Tapi ternyata manusia itu memang yang paling banyak membantah. Ya. Mohon maaf lahir batin, kita ini kan punya anak ya, mau yang kecil mau yang gede. Anak kita nih kita kasih perintah, bang tolong beliin minyak dong, bang tolong ambilin Quran dong, dek tolong geser meja dong. Itu anak kita ngebantah, nyuruh mulu, nah begitu. Itu sakitnya itu nggak ada ujungnya tuh. Sampai Al-Quran mengatakan, anak kita mengatakan saja, itu kita sebagai orang tua ngasaknya, ya Allah kalau bisa dimasukin lagi ke perut, dimasukin ya anak. Nah itu anak kita ngebantah. Lah kita selama ini udah sering ngebantah sama Allah. Diminta jaga salatnya meleset lagi, diminta untuk banyak belajar lagi meleset lagi, diminta untuk banyak bersyukur kurang lagi, diminta banyak bersabar meleset, terus begitu. Aksalan nasi jadalah, karena kita ini kebanyakan manusia itu memang sering ngebantah. Padahal mah receh yang diminta Allah, urusannya mah ya Allah ya Rabb. Itu belum termasuk yang sunnah, belum termasuk yang sunnah. Apa yang sunnah lah hitung sendiri dah, hitung sendiri. Itu ibadah sunnah begitu banyaknya. Yang wajib aja kadang meleset. Kita cuma diminta jaga sholat aja berat, tapi mintanya banyak sama Allah. Di saat urusan dunia kita minta disegerakan, tapi urusan akhirat ntar dulu dah ya Allah, lagi tanggung lagi ya Allah. Begitu tuh. Allahu Akbar, Allah ya Allah, berat banget ya itulah. Padahal cuman buka mata, ambil wudhu, sholat, itu saja yang diminta. Tapi begitu beratnya mata dibuka. Jadi kita sering banyak terbalik, urusan dunia pengennya buru-buru. Ada seorang mu'alaf yang belum lama meninggal, Coach Stephen, itu mengatakan, di dunia ini nggak ada yang lebih diburu-buruin, nggak ada. Urusan dunia ini nggak ada yang lebih terburu-buru kecuali cuman sholat. Mau meeting kek, mau rapat kek, mau apapun, nggak ada yang pantas diburu-buruin kecuali apa? Kecuali sholat. Dah. Begitu juga dengan urusan akhirat. Ada peluang sedekah, ada peluang untuk memaksimalkan ibadah. Nah dah, minggu depan aja lah, masih hidup minggu depan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kalau Al-Quran justru sebaliknya. Di saat kita dengan urusan dunia, justru Allah merintahkan jalan santai saja. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan
famshu fi manakibi. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah untuk jalani atau menjelajahinya. Jadi perintah untuk urusan dunia, kalau versi yang benar, versi Al-Quran itu, jalaninnya santai saja. Sampai suatu ketika Imam Syafi'i, kenal Pak Imam Syafi'i? Halo? Kenal nggak sama Imam Syafi'i? Kenal nggak? Halo? Ini masih hidup apa enggak nih? Masih hidup. Kenal Imam Syafi'i? Tahu. Imam Syafi'i itu punya guru namanya siapa? Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini suatu ketika guru sama murid nih ngobrol. Imam Syafi'i menyampaikan, wahai guru, segala sesuatu itu harus ada ikhtiarnya. Ini ternyata guru sama murid lagi ngobrolin masalah rezeki. Oh ya, gurunya bilang begitu. Lalu nimpalin lagi tuh. Sang Imam Syafi'i menimpal lagi. Gimana burung itu bisa mendapatkan rezeki kalau dia tidak terbang? Gitu. Sang gurunya bilang, iya, gitu. Lalu Imam Syafi'i keluar dari rumah gurunya Imam Ahmad untuk menemui para petani yang saat itu sedang panen kurma. Ditemui petani sedang panen kurma, lalu Imam Syafi'i membantu panennya si petani kurma tadi. Dibantuin seharian, udah selesai, Imam Syafi'i mendapatkan 1 karung kurma. Disitulah dia juga mengatakan dalam hatinya, nih buktinya, bahwasanya harus ada ikhtiar kecil untuk mendapatkan rezeki Allah. Saya akan menyampaikan kepada guru saya. Begitu. Akhirnya Imam Syafi'i kemana? Ke gurunya, nemuin Imam Ahmad. Sampai di rumahnya, Imam Syafi'i menyampaikan kepada guru, wahai guru, ini 1 karung kurma. Tadi saya habis ngebantuin petani kurma panen. Saya dapat dikasih hadiah sama para petani 1 kurma, 1 karung kurma. Bukti guru kalau bahwasannya segala sesuatu harus ada ikhtiarnya. Senangnya Imam Syafi'i akhirnya ngebagi itu sebagian kurma tadi kepada siapa? Kepada gurunya. Lalu gurunya juga bilang, Masya Allah, baru kepengen makan kurma, ternyata ente bawain tuh kurma. Padahal gurunya di mana? Di dalam rumah. Keluar rumah nggak tuh guru? Enggak. Begitu ya. Urusan dunia mah begitu sudah. Ada yang memang harus kita ikhtiarkan, silakan. Tapi ada yang memang betul-betul dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanpa sebab, pasti ada sebabnya. Silakan, mana yang mau dipakai. Ada yang mohon maaf, nih matahari belum keluar, dia udah nyampe stasiun, udah nyampe terminal, udah buka tuh rukonya. Belum matahari nongol, pulang mataharinya udah tenggelam. Rezekinya sama orang yang paginya subuh dulu, majelis dulu, buka warungnya sekedarnya, zuhur udah selesai. Banyak tuh lagi viral tuh kalau di sosial media, jualan cuma 3 jam. Pertanyaannya, orang tukang nasi uduk itu ada nggak yang jam 12 siang sampai buka? Nggak ada. Tukang nasi uduk itu dia dari jam 3, jam 4 break subuh, habis gitu dia buka warung jam 5, 6, 7, 8 habis. Ada tuh di Ciputat juga
Orang jualan pecel ayam dengan ikan asinnya, buka tuh cuma dari jam 5, jam 10 selesai. Begitulah Allah memberikan kita rezeki. Silakan. Ada yang betul-betul dia mencari rezeki, dianggap rezeki itu belum ada. Ada yang menganggap dia harus menjemput rezeki, bahwasanya dia menganggap bahwasanya rezeki itu udah ada, tinggal diambil. Ada yang terakhir rezekinya dianterin sama Allah. Silakan pilih. Pertanyaannya, saya sama gelas ini, yang nyamperin saya apa gelas? Depan saya ini ada air. Yang nyamperin air apa saya? Hah? Tuh. Yang nyamperin ke mulut, mulut saya apa gelas saya? Ini kita udah dikasih akal sama Allah. Mohon maaf lahir batin. Bayi itu belum bisa ngapa-ngapain, Mbak. Pisang yang nyamperin mulut bayi apa bayi yang nyosor ke pisang? Pisang yang nyamperin bayi. Itu yang belum Allah berikan akalnya yang sempurna. Allah anterin rezekinya. Makanya kata Allah, urusan dunia jalan, sambil jalan saja. Tapi lain cerita kalau dengan urusan akhirat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk memohon ampunan Allah. Tuh. Jadi kalau habis urusan dunia, habis gitu urusan akhirat, bersegera. Sisihkan lengan tangan kita untuk apa? Bersegera urusan akhirat. Fastabikul khairat. Sudah, hatam tuh ayat. Fastabikul khairat. Apa artinya, Pak? Berlomba-lomba. Mana ada ceritanya orang lomba pelan-pelan? Gak ada. Orang berlomba-lomba itu apa? Berlari, bersegera. Untuk apa? Fastabikul khairat. Untuk apa? Untuk dalam hal kebaikan. Makanya kalau sekarang masjid lagi open donasi karpet, masih ketunda, belum nyampe donasinya. La haula wala quwata illa billah. Harusnya rapi, ketutup sebulan saja buka udah rapi. Karena apa? Itu kebaikan, Bos. La haula wala quwata illa billah. Itu karpet dipakai sujud, setiap sujudnya Masya Allah, nggak kebayang deh. Terus karpet yang lama dikemanain, Ustaz? Tetap nih bakal kepake. Geser aja. Mau ke Cianjur, mau ke Sukabumi, rebutan nih karpet. Tetap pahalanya ngalir. Kemarin Pak Haji Sadili saya habis dapat hibah dari pintunya masjid di Limau At-Taqwa. Nah, jadi masjid At-Taqwa itu renovasi, lantai bawah, jendela, kusennya jati. Akhirnya saya dapat hibah. Digesernya kemana? Geser masjid Cianjur lagi yang habis pasca gempa. Bayangin tuh, masjidnya roboh dapatnya jati. Kemarin cuman pakai jendela, cek, dapatnya jati. Nggak bakal keputus. Pasti terus akan bergeser kebaikan. Makanya kalau saya open donasi sumur tuh, paling gercep. Karena apa? Udah tahu itu air selama dia ngalir dipakai wudhu, dipakai minum, dipakai cuci kakus. Apapun air itu, karena apa? Itu sumber kehidupan, Bos. Mati udah nggak ada air. Dan itu bermanfaat. La haula wala. Izin Allah, mohon maaf lahir batin, tahadus binikmah. Sumur bor pertama saya itu di Lombok. Itu kedalamannya 80 meter. Per meternya 1,2 juta. Kebayang tuh berapa rupiah. Total donasi dan total pengeluaran RAB-nya 120 juta. Ngebornya 3 bulan. Tapi izin Allah itu keluar muncrat dari 80 meter kedalaman. Lokasinya di mana? Lokasinya di rumah, di tempat pondok Tafid yang akan menjadi master plan-nya adalah Institut Al-Quran pertama di Lombok. Depannya masjid, warganya banyak. Kalau kekeringan 3 bulan, ngambil paling dekat itu 1 kilo ke atas.
Itu air belum diapa-apain udah bisa diminum. Sekarang mohon maaf, itu pondoknya gratis pondoknya. Ana bilang sama tuan guru, ini air bersih jernih. Ini kalau disuling pakai filter yang 20 juta itu jadi ekonomi yang berputar. Akhirnya apa? Di open donasi lagi, wakaf produktif, itu jadi mesin suling 20 juta buat galon. Akhirnya itu pondok jualan galon. Murah, cuma 3.000 perak. Yang mau ngambil langsung silakan, yang pakai di filter silakan. Kabarnya itu 2018, sekarang 2022 kemarin. Ustadz, alhamdulillah airnya berkembang. Izin, pengennya kita bikin air kemasan lagi kayak dulu punya Pak Haji begitu. Kita cek itu mesinnya 100 jutaan. Nah, maksudnya apa? Itu yang tadinya jariyah menjadi perputaran ekonomi. Ekonominya untuk siapa? Balik lagi untuk umat, santri, pondok dan seterusnya. Itu jariyahnya mah nggak bakal putus dah. Fastabikul khairat, urusan akhirat lomba-lombaan. Gitu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang ibu yang punya anak cerdas, pinter, soleh. Suatu ketika sudah tumbuh besar sang anak, dia pergi untuk mencari nafkah dan rahmat Allah sampai ke luar negeri. Yang mengherankan, si ibu tadi ternyata minta-minta di lingkungannya. Jadi bayangin tuh, ibu ada di daerah kita, punya anak, tapi ini bayangannya di daerah ya, di pelosok. Anaknya pinter, cerdas, tapi hidupnya di luar negeri. Karena si ibu ini mohon maaf tinggal di sebuah dusun. Akhirnya yang mengherankan adalah si ibu ini minta-minta, ngemis. Sampai saat seorang warga itu menemui sang ibu, "Bu, kenapa kok sampai minta-minta, ngemis-ngemis? Kan punya anak hebat." Apa jawaban sang ibu? "Anak saya nggak pernah ngirimin uang." Masya Allah. Padahal itu udah tahunan. Akhirnya si anak muda tadi tuh nuntun si ibu pulang ke rumah. "Bu, yuk saya antar yuk. Saya antar, udah dah." Diantar ke rumah, itu anak muda keheranan, heran seheran-herannya. Masuk rumahnya tuh ibu ngeliat gambar-gambar nempel di temboknya. Apa yang gambar ditempel di temboknya? Jadi setiap bulan itu anak ngirimin ibunya kertas ada gambarnya. Dia nggak tahu itu apa, ditempelin di tembok. Ternyata yang dikirim anaknya, yang kertas yang bergambar tadi adalah dolar. Dia cuma tahu duitnya adanya gambarnya gambar Soekarno. Dia bingung, nih apaan ditempelin di tembok. Itu anak muda bilang, "Bu, anak ibu udah ngirimin uang yang banyak, udah miliaran." Masya Allah. Ini adalah sebuah kiasan. Bahwasannya kita punya urusan, kita punya masalah, kita sibuk nyari jalan keluarnya di luar rumah kita. Padahal itu kunci masalah kita ada di dalam rumah. Apa? Al-Quranul Karim. Paham sampai sini? Kita ini banyak menyalahkan orang yang ada di luar rumah kita. Kita banyak mencari sesuatu yang sebetulnya ada di rumah kita. Begitulah kita. Saya juga. Kita sibuk mencari solusi, mencari pedoman hidup, mencari motivator yang paling hebat, mencari apa saja untuk menopang hidup kita. Tapi ternyata jawaban itu semuanya ada di rumah kita. Bahkan mohon maaf lahir batin, jawaban itu mungkin udah berdebu adanya di atas lemari kita. Itulah
Al-Quran. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat kita sekarang ini mempersiapkan kehidupan kita, maka pedoman hidup itulah yang menjadi pegangan kita. Di bulan Rajab ini, yuk mari sama-sama kita berbenah untuk ibadah kita. Iya masa mohon maaf, umur udah 70, doa sama Allah masih minta duit, gitu ya. Umur kita udah 70, ada yang 60, masa 60 tahun doanya cuma minta duit sama Allah. Masa doanya masih pengen dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Ganti doanya sekarang. Apa doanya? Doanya minta khusyuk dalam ibadah. Minta tenang dalam ibadah. Sudah. Masa 20 tahun berdoa mintanya duit lagi, rumah lagi, harta lagi. Duha cuman pengen usahanya lancar. Sedekah cuman pengen rezekinya tambah banyak. Tahajud cuman pengen minta dunia lagi. Senin Kemis cuman pengen minta jodoh. Entar apa yang kita bawa ke hadapan Allah? Ya Allah, mana puasa duhaku? Aku sudah kasih dengan aku mudahkan urusanmu. Ya Allah, mana puasa Senin Kemisku? Ya Allah, mana pahala Senin Kemisku? Aku sudah berikan jodoh sesuai dengan permintaanmu. Senin Kemismu untuk jodohmu. Ya Allah, mana pahala majlisku? Engkau bermajlis juga untuk makammu. Aku berikan kedudukan untukmu. Ya Allah, mana pahala baca Quranku? Engkau baca Quran hanya untuk dibayar. Aku sudah kasih dunia untukmu. Habis sudah. Apa yang kita bawa nanti di hadapan Allah? Ibadah kita bukan karena Allah. Ini kisah pribadi. Agustus tanggal 13 saya berangkat ke Tanah Suci. Agustus 2022. Itu doa saya. Itu masih pengen minta dunia. Padahal juga nggak dapet dunia. Akhirnya dijadwalkan kembali tanggal 12 Desember kemarin. Allah izinkan hidayah nih. Jadi hidayah itu nggak mesti yang dari Kristen ke Islam, nggak. Kita ini yang Islam, yang sudah Islam dari lahir juga masih butuh hidayah dan taufik dari Allah. Akhirnya sebelum keberangkatan Desember kemarin, saya disadarkan oleh Allah. Daus, selama ini engkau minta dunia. Jauh-jauh dari Ciputat ke Masjidil Haram cuman minta dunia lagi. Akhirnya saya azam, ya Allah, besok nyampe saya minta maaf. Saya minta maaf sama Allah. Saya minta maaf atas apa? Atas doa-doa saya yang kemarin. Karena apa? Mintanya dunia. Jauh-jauh ke sana mintanya dunia lagi. Ya Allah, malu ya Allah, begitu. Kurang lebih begitu. Akhirnya apa yang saya minta? Yang saya minta cuma satu. Ya Allah, engkau ridho ya Allah. Ridho akan apa? Akan rizkimu selama ini. Engkau ridho dengan ibadahku. Engkau ridho dengan rumah tanggaku. Engkau ridho dengan perniagaanku. Engkau terus semuanya pokoknya. Engkau ridho aku begini. Engkau ridho aku begitu. Terus pokoknya yang diminta itu selama 7 putaran itu cuman ridhomu ya Allah. Kita ini siapa? Siapanya Allah? Kita ini siapa? Halo, masih hidup gak nih? Kita ini siapa? Hah? Hamba Allah. Itu klaim dari Allah apa cuman kita ngaku hambanya Allah?
Ayo, kita ini siapa? Hambanya Allah. Itu pengakuan kita apa klaim dari Allah? Hah? Kita ngaku-ngaku aja hambanya Allah. Permasalahannya di saat kita ngaku sama hamba Allah, kita diakuin nggak gitu kita sebagai hambanya Allah? Situ ya. Kita guru, ada yang ngaku-ngaku murid. Lalu muridnya siapa? Saya murid guru. Gurunya kagak ngakuin tuh murid, orang dia kagak kenal. Nih kita nih hidup berlama-lama di dunia, kita cari nih dunia, kita ngaku hambanya Allah, kita sujud, kita ruku, kita ngaku hambanya Allah. Tas tebar ketemu sama Allah, Allah nggak ngaku, nggak kenal kita. Ya Allah, aku hambamu ya Allah. Hambaku. Engkau menghamba kepada dunia, engkau menghamba kepada nafsu, engkau menghamba kepada jabatan, engkau menghamba buat selain kepada aku. Gimana aku mengaku engkau hambaku? Kira-kira begitu. Ya, usini wa iyyakum. Saya menasihati diri saya sendiri. Kita ini cuma ngaku-ngaku aja hambanya Allah, padahal mintanya bukan sama Allah. Kita ngaku-ngaku aja hambanya Allah, padahal Allah mah dientar-entarin. Kita ngaku doang hambanya Allah, tapi kita nggak pernah betul-betul bertawakal sama Allah. Makanya ini akan menjadi cambuk buat kita di bulan Rajab. Karena apa? Karena sebentar lagi akan memasuki bulan-bulan yang betul-betul menjadi dulangan pahala buat kita. Jangan sampai kita ngerasa udah paling banyak pahalanya, hajinya udah 5 kali, umrohnya udah nggak kehitung, banyak yang ditolong, banyak yang dibantu, tapi ternyata semuanya bukan karena Allah. Karena apa? Karena ada saatnya nanti dunia yang kita bangga-banggakan, anak yang kita bangga-banggain, semuanya la yanfa'u malun wala banun. Ada saat itu semuanya gak ada manfaatnya, gak ada yang nolongin kita. Istri kita belanjain urusan dunia, di akhirat gak akan nolongin kita. Ada saatnya anak yang kita sekolahin setinggi-tingginya, tapi dia gak kenal agama, juga gak bakal nolongin kita. Amal-amal soleh kita ternyata yang kita bangga-banggakan habis juga ternyata. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali pada saat itu yang berfungsi adalah hati yang tenang, hati yang selamat. Ini penting nih urusannya. Karena apa? Suatu ketika Rasulullah dalam majelisnya ada anak muda lewat. Rasulullah lagi ngeriung sama sahabatnya. Rasulullah menyampaikan, lewat tadi ahli surga. Kebayang ya? Ini kita lagi majelis, tiba-tiba ada orang yang diklaim yang lewat tadi ahli surga. Orangnya masih hidup, tapi Rasulullah mengklaim dia ahli surga. Masya Allah. Dan itu kejadian gak sekali 2 kali, terus begitu. Sampai yang ketiga kalinya sahabat pada heran, ini orang amalannya apa kok bisa diklaim sama Rasulullah sebagai ahli surga. Ditelusuri, ditanya, sampai tuh sahabat belaga nginep di rumahnya. Ternyata mohon maaf, ibadah malamnya biasa, sedekahnya biasa, muamalahnya biasa. Sampai sahabat berani nanya, aku ini belaga nginep di rumah kamu, pengen tahu ibadah kamu tuh kayak apa. Ternyata apa? Kamu udah lihat, aku biasa, sama seperti yang lain. Akhirnya dibocorin, ada satu amalan mungkin ini yang bisa mengantarkan aku sampai Rasulullah mengatakan sebagai ahli surga. Apa yang dikerjakan sebelum kita tidur, sebelum itu orang tidur, dia mengatakan, aku maafkan orang-orang yang tadi berbuat zalim padaku.
Cuman urusannya tuh ibadah yang kalau pengen kita diklaim masih hidup, diklaim sebagai ahli surga, ibadah apa? Ibadah hati. Ibadah fisik tuh mohon maaf, itu masih bisa bukan karena Allah. Sholatnya dikhusu-khusuin, datangnya lebih awal, softnya paling depan, bisa itu semuanya disetting. Titel hajinya, titel sedekahnya, titel dunianya semuanya bisa disetting. Tapi ibadah hati yang gak bisa disetting itu murni gift from Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga di bulan Rajab ini betul-betul Allah tingkatkan kualitas ibadah kita. Dan juga Allah sampaikan kita di bulan Sya'ban. Dan yang pasti kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Allah berkahi bulan Rajab kita, Allah berkahi bulan Sya'ban kita. Apa tanda keberkahan Allah? Kita makin dekat sama Allah. Rumah boleh nempel sama masjid, tapi urusan hati bisa nyampe ke masjid, itu yang disebut dengan hidayah Allah. Banyak orang yang nempel rumahnya sama masjid, tapi kakinya nggak pernah nyampe ke masjid. Karena apa? Hatinya khatamallahu ala qulubihim. Hatinya Allah kunci sekunci-kuncinya. Jadi urusan nyampe ke masjid ini bukan urusan you punya mobil, you punya motor, you punya sepeda, bukan. You punya sehat, bukan. Yang sehat aja banyak yang nggak nyampe ke masjid. Urusannya adalah urusan hati kita, iman. Urusannya adalah sami'na. Urusannya adalah siap ya Allah. Perintah, siap perintah, taat, iman terus, itu yang akan membawa kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Visual, ada mau bertanya silakan. Kalau tidak, kita tutup dengan doa. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Fatihah untuk orang-orang terdahulu kita yang mewakafkan masjid ini, yang memberikan seluruh sedekah jariahnya untuk Masjid Al-Manar ini. Semoga Allah limpahkan berkah jariah sepanjang masa, dan juga para donaturnya, para muwakifnya, semua sampai yang detik ini masih bersedekah untuk rumah Allah ini. Semoga Allah berikan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita semua yang hadir pagi hari ini, yang sedang sakit, kakinya, badannya, pikirannya, palanya, semuanya yang sedang sakit, Allah angkat semua penyakitnya. Allah angkat semua penyakitnya. Semoga sakitnya penggugur dosa-dosa kita. Semoga sehatnya dari Allah bisa makin terus tambah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masih pengen jodoh anak-anak kita, Allah jodohkan dengan yang soleh dan soleha. Yang masih pengen keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha, ahlul Quran wa hafidhatul Quran. Yang masih punya urusan, Allah mudahkan semua urusannya. Allah mudahkan semua urusannya. Yang masih pengen kerja, yang masih pengen usaha, Allah mudahkan seluruh hajat-hajatnya. Dan kita semuanya diizinkan oleh Allah bisa ibadah haji dan umroh ke tanah suci bersama keluarga semuanya. Al-hadhin ya Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل يا كريم تقبل يا رحيم. Allahumma ya Allah, pagi hari ini kami berkumpul ya Allah di majelis-Mu ya Allah. Mohon maaf ya Allah, sampai tadi sholat subuh doaku cuma minta dunia ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Maafkan diri kami ini ya Allah.
Masih pengen minta dunia terus. Padahal yang ada belum kami syukuri ya Allah. Yang ada belum habis ya Allah. Tetapi kekhawatiran kami akan duniamu ya Allah. Kami terus meminta dunia. Padahal kami lupa minta husnul khotimah. Kami lupa minta untuk bisa ibadah yang tenang. Kami lupa meminta hati yang tenang. Kami lupa untuk minta ilmu yang bermanfaat. Kami lupa minta keturunan yang soleh dan soleha. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kalau selama ini sujud kami cuma untuk dunia kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kalau selama ini kami sedekah masih pengen cuma hartanya dibanyakin ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kalau duha yang selama ini kami lakukan cuman pengen rezeki pagimu ya Allah, rezeki hari itu ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ridhoi kami ya Allah. Ridhoi kami ya Allah. Ridhoi seluruh ibadah kami. Ridhoi seluruh rumah tangga kami. Ridhoi anak-anak kami. Ridhoi ilmu kami. Ridhoi perniagaan kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhoka. Nas'aluka ridhoka. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bihusnil khatimah. Bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل يا كريم، تقبل يا رحيم. اللهم بسر الفاتحة وبحق الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك الله والتحية فيها السلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.